Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 39. Sekali peristiwa Raja Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi Baal ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kalian berlaku timpang dan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah Dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata lagi kepada rakyat, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal berjumlah 450 orang. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, lalu menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh memasang api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan memasang api. Kemudian biarlah kalian memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Karena kalian berjumlah banyak, pilihlah dahulu seekor lembu dan olahlah. Sesudah itu, panggillah nama Allahmu. Tetapi kalian tidak boleh memasang api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka lalu mengolahnya. Kemudian mereka memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai ngejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah Dia Allah? Mungkin Ia merenung, mungkin sedang ada urusan, atau mungkin Ia bepergian. Barangkali Ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Kemudian Elia berkata kepada seluruh rakyat, "Mari mendekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepada Elia. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang sabda Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Lalu Elia sendiri mendirikan batu-batu itu menjadi sebuah mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit yang dapat memuat 2 sukat benih di sekeliling mezbah itu. Ia menyusun kayu api, memotong lembunya, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkanlah ke atas korban bakaran, serta ke atas kayu api itu." Kemudian kata Elia, "Buatlah begitu untuk kedua kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk kedua kalinya. Lalu berkata lagi, "Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat demikian untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu
bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas sabda-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkau yang membuat hati mereka bertobat." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis bakaran kayu, api, batu, dan tanah itu. Bahkan air di dalam parit itu pun habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dan saya gemateni, judul renungan harian saya pagi hari ini, Rabu 10 Juni 2020, berjudul Kekuatan Kuasa Iman. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja bab 18 ayat 20 sampai 39. Oh ya, saya belum mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat, jangan lupa bahagia. Saudara-saudara, bacaannya sudah cukup panjang. Untungnya bacaan ini tidak membosankan dan ceritanya sendiri dramatis, menarik. Tetapi lebih menarik adalah kekuatan iman yang dimiliki oleh sebagian kecil orang Israel yang diwakili oleh Nabi Elia. Pada waktu itu barangkali orang Israel sudah bosan dengan agama Israel, lalu ada agama baru Baal, lalu mereka banyak berpaling kepada Baal itu, sehingga tinggal sedikit orang-orang yang percaya kepada Allah. Lihat perbandingannya, Nabi Tuhan hanya satu Elia dibanding 450 Nabi Baal. Tetapi keyakinan iman akan kuasa Allah yang dimiliki Elia itu memang dahsyat, bukan main. Karena iman itulah Elia yakin sekali bahwa dia akan memenangkan pertaruhannya dengan dewa-dewa Baal itu. Kekuatan iman Elia sungguh memanggil sesuatu yang tidak biasa, yang tidak mungkin, yang impossible. Bukankah Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius 17 ayat 20 demikian, "Aku berkata kepadamu, karena kamu kurang percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan letakkan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudara, iman itu mempunyai kekuatan yang luar biasa besar. Iman, keyakinan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat itu dimiliki oleh gereja perdana, sehingga mereka sudah berumur 2020 tahun sampai saat ini dan tetap solid dan tetap kuat. Saudari-saudara, mari kita tengok apa yang ada dalam diri kita, keyakinan apa yang kita miliki. Bersama Yesus, jangan ragu-ragu. Bentuklah mimpi-mimpi, imajinasi, gambaran-gambaran yang indah, yang nampaknya tidak mungkin. Seperti tidak mungkinnya kita memindahkan gunung, namun karena iman, semuanya itu menjadi mungkin. Dari yang I am impossible menjadi
I am possible. Itulah kekuatan iman. Bersama Tuhan kita menjalani hidup beriman ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.